Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمنا الله وإياكم. Para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu dalam kajian kitab An-Nida ila Murabbin wal Murabbiyat. Kita lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu wasaya nabawiyatin muhimmatin lil aulad. Wasiat Nabi yang penting untuk anak-anak. Alal murabbi wal murabbiyati sawa'un kana mudarrisan aw mudarrisatan aw mualliman aw muallimatan aw aban aw umman ay yu'allimal aulad hadhil wasaya nafi'ah lahum. Hendaklah bagi guru, hendaklah bagi semua guru, apakah dia guru laki atau perempuan atau ayah atau ibu, hendaklah mereka mengajarkan anak-anaknya wasiat yang bermanfaat berikut. Yaktubuha lahum 'alal lawh. Mereka tuliskan di papan tulis misalnya. Liyaktubuha fi dafatirihim. Agar mereka tulis di buku-buku mereka. Liyahfadhuha, sehingga mereka bisa menghafalnya. Thumma yashrahha lahum, kemudian berikan penjelasan kepada mereka terhadap hadis ini, jelaskan kepada mereka hadis ini. Wa qad warad fi hadisin sahih hadan nasuh, sebagaimana yang tercantum dalam hadis sahih. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, di suatu hari, faqala li, beliau berkata kepadaku. Ini di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membonceng Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di belakang beliau. Ibnu Abbas pada waktu itu masih sangat kecil, masih belia usianya. Dia berkata kepada Ibnu Abbas, ya gulam, wahai bocah, inni u'allimuka kalimat. Aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Satu, ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Imtathil awamir Allah wajtanib nawahihi yahfazuka min dunyaka wa akhiratika. Artinya adalah laksanakan perintah Allah, jauhkan larangan Allah, niscaya hal itu akan menjaga kehidupanmu dunia dan akhirat. Jadi di sini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum bukan berarti ihfazillah yahfazuka, jagalah Allah niscaya dia akan menjagamu. Artinya Allah harus kita jaga, Allah butuh dijaga. Enggak ikhwah. Ya. Yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam jagalah Allah, maksudnya bukan kita menjaga Allah sebagaimana kita menjaga rumah, sebagaimana kita menjaga harta kita, bukan. Ya.
Jagalah Allah artinya jagalah perintah-perintah Allah, jagalah aturan-aturan Allah. Kalau Anda mau menjaga aturan-aturan Allah yang diperintah dilaksanakan, yang dilarang dijauhkan, niscaya Anda akan selamat dunia dan akhirat. Hal ini sama seperti intan surullaha yansurkum. Nah, demikian ikhwah. Al jaza ma'al jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan jenis amalan yang dilakukan. Ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Hadis yang lain, firman Allah, intan surullah, apabila engkau menolong Allah, yansurkum, maka Allah akan menolongmu. Bukan berarti Allah butuh pertolongan kita, ikhwah, tidak. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pertolongan kita. Untuk apa Allah menolong? Untuk apa kita menolong Allah? Ada masalah apa rupanya dengan Allah? Sesuatu yang perlu ditolong berarti ada masalah pada dirinya. Makanya dia nggak sanggup untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka datanglah orang kedua untuk membantu dia menyelesaikan masalah dia. Demikian. Seorang yang tidak punya masalah nggak perlu ada pertolongan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Dan apakah menurut kita Allah punya masalah sehingga butuh pertolongan kita? Tentu kan tidak. Tapi yang dimaksud dengan intan surullah yansurkum, tolonglah Allah, niscaya Allah akan menolongmu. Tolong agama Allah. Ya. Bantu agama Allah dengan cara mendakwahinya, dengan cara menyebarkan kalimat tauhid. Bantu agama Allah. Bantu syariat-syariat Allah. Maka Allah akan menolongmu. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, sama seperti ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Apakah kira-kira ayat ini menunjukkan Allah itu butuh sekali kita ibadahi? Tentu kan tidak, ikhwah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita beribadah kepada Allah, itu faedahnya kembali kepada kita. Demikian, faedahnya kembali kepada kita. Demikian, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh untuk diibadahi. Enggak perlu, Allah enggak butuh dengan makhluk. Allah enggak butuh dengan makhluk. Demikian ikhwah. Buktinya dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala firman, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum ala atqa qalbi rajul minkum ma zada fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya jin kalian dari kelompok jin dan manusia dulu sampai sekarang, sampai terakhir nanti, semuanya memiliki hati yang luar biasa bertakwanya kepada Allah. Ingat kata Allah, enggak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Artinya aku enggak untung, kata Allah. Semua kalian beriman seperti itu. Kita contohkan saja, semuanya seperti hati Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah. Semuanya seperti hati Rasulullah. Niscaya Allah tidak akan untung. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum ala afjari qalbi rajulin minkum ma naqasa fi mulki syai'a. Seandainya semua kalian, manusia, jin, dari dahulu sampai yang terakhir, semuanya itu memiliki hati yang paling brengsek, misalnya begitu, yang paling buruk, yang paling jahat, yang paling kejam, yang paling zolim, semuanya tanpa terkecuali. Ingat kata Allah, enggak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Jadi kalau kita baik enggak akan menambah kerajaan Allah sedikit pun. Kalau kita kurang, kalau kita jahat enggak akan mengurangi kerajaan Allah sedikit pun. Jadi Allah enggak untung kita ibadahi. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untungnya kembali kepada kita. Kita menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah, untungnya kembali kepada kita. Karena syariat Allah Subhanahu wa taala turunkan itu untuk maslahat kita, untuk kepentingan kita. Mengapa Allah perintahkan? Karena itu baik untuk manusia. Mengapa Allah larang? Karena ini buruk untuk manusia. Demikian, ujung-ujungnya semuanya itu kembali kepada maslahat manusia, kita sendiri.
Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Apa maksudnya? Ai amamaka, yaitu di depanmu. Wahfaz hududallah wa ra'i huquqahu tajidullah yuwaffiquka wa yansuruka. Jagalah batasan-batasan Allah. Perhatikan hak-haknya, maka engkau akan mendapatkan Allah akan senantiasa memberimu taufik, senantiasa memberikan pertolongannya kepadamu. Idza sa'alta fas'alillah, apabila kamu meminta, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, apabila engkau mohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai idza talabtal i'anata ala amrin min umurid dunya wal akhirah, apabila engkau ingin meminta pertolongan untuk perkara-perkara dunia dan akhirat, fasta'in billah, mohonlah pertolongan kepada Allah. Wala siyama fil umuril lati la yaqdiru 'alaiha illallah wahdah, apalagi masalahnya adalah yang tidak mungkin dilakukan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu melakukan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kasyifai maradin, seperti penyembuhan orang sakit. Demikian ikhwah. Ya, Nabi Ibrahim pernah berkata, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkanku. Jadi penyembuh yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun obat yang kita konsumsi, suplemen yang kita makan, para ahli kedokteran yang kita mintai pendapatnya dan anjurannya serta sarannya, itu hanyalah perantara. Mereka tidak bisa menyembuhkan. Sehebat apapun mereka tidak bisa menyembuhkan. Penyembuh yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi perginya kita ke dokter, kita diperiksa, dokter memeriksa apa yang sedang kita rasakan, penyakit apa yang sedang menimpa kita. Mereka lah yang tahu. Ini merupakan salah satu cara untuk meraih sebab. Karena Rasulullah katakan, tadawu, berobatlah kalian. Demikian. Tapi obat, dokter dan lain-lainnya itu tidak bisa menyembuhkan penyakit. Kalau kita lihat, ada si A ini adalah obat puyeng misalnya, obat pusing. Buktinya si obat A ini jika dikonsumsi oleh si B yang terkena sakit puyeng, pusing, bisa sembuh. Tapi kenapa ke si C nggak sembuh? Berarti kan memang bukan si A, bukan obat ini yang menyembuhkannya. Berapa banyak orang dengan dokter si B, dokter si A bisa sembuh, dokter si B nggak sembuh, nggak cocok. Sebenarnya yang menyembuhkan dokter apa enggak? Menyembuhkan itu si dokter A atau dokter si B sih? Enggak. Yang penyembuh yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita berupaya untuk mencari sebab. Kita berusaha untuk sembuh, namun kesembuhan yang hakiki diberi dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mohon kesembuhan pada Allah, bukan kepada dokter. Barang siapa yang mohon kesembuhan pada dokter, dia musyrik. Enggak dibolehkan. Dokter hanya perantara. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kalau ada perkara-perkara yang memang perkara-perkara yang tidak bisa ditanggulangi kecuali hanya Allah, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Au talabu rizqi fahiya mimma ikhtassallahu biha wahdah. Atau rezeki. Ya, atau rezeki. Rezeki itu
merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Indonesia bilang langkah, rezeki, pertemuan, maut itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun semua gerak-gerik kita itu semua merupakan hak Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Sesungguhnya tidaklah kalian berkehendak kecuali yang terjadi itu adalah hanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kita ajarkan kepada anak-anak kita jangan bermudah-mudah untuk minta tolong ke orang lain. Jangan. Ya. Pertama, kita harus minta, ajarkan pada mereka supaya mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang bisa memberikan solusi yang tepat untuk kita. Makanya Allah katakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri dia jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Begitulah ikhwah. Ya, inilah yang harus kita terapkan dalam diri kita dan kita ajarkan pada diri anak-anak kita. Idza sta'alta fas'alillah. Kalau kamu minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu minta pertolongan, minta juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annal ummata. Ketahuilah bahwasanya umat ini, suatu umat, law ijtama'at ala ayyam fa'uka bi syai' lam yanfa'uka bi illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah apabila satu umat sepakat untuk memberimu suatu manfaat, maka mereka tidak akan mampu memberikan manfaat itu kepadamu kecuali apa yang telah Allah tuliskan untukmu. Seperti begini ikhwah. Penduduk kampung kita, sepakatlah penduduk kampung kita akan mengumpulkan uang dan akan memberikan kepada si fulan misalnya uang sebanyak 10 juta. Itulah dia, ya. Itulah kesepakatan, keputusan penduduk kampung akan memberikan penghargaan kepada si fulan dengan berupa uang tunai sejumlah sebanyak 10 juta. Maka ketahuilah bahwasanya 10 juta itu sampai kepada si fulan sebagai penghargaan uang cash itu dikarenakan sudah menjadi ketetapan Allah. Allah takdirkan. Seandainya Allah tak takdirkan itu, 10 juta ini yang sudah disepakati oleh penduduk kampung diberikan kepada si B, gak akan sampai kepada si B. Kalau Allah tidak takdirkan sampai kepada si B, ada saja penghalang-penghalangnya. Ya ada saja. Ya mungkin uangnya nggak cukup dikumpulkan lah, atau ketika mau diserahkan hilang lah, ada saja ikhwah. Ya ada saja. Jadi sebenarnya ketika kita mencari rezeki, si pedagang berkeliling untuk berdagang mengais rezeki Allah Subhanahu wa taala. Si pegawai dia bekerja sesuai dengan instruksi direkturnya. Dan lainnya itu semua untuk mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sedikit banyak yang kita dapati itu merupakan sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah menentukan rezeki kita dan kita tidak punya hak untuk hal itu. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala mudahkan rezeki kita dengan usaha kita yang sedikit, tapi rezekinya melimpah, ketahuilah itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, bukan dikarenakan kehebatan ente dalam mencari duit. Kalau Anda sukses dalam sebuah usaha, ketahuilah yang pertama karena memang Allah punya kehendak. Allah menghendaki hal itu sehingga Allah mudahkan, bukan kerja keras Anda yang membuat Anda menjadi kaya raya, bukan. Seandainya kerja keras itu membuat seorang menjadi kaya raya, berarti banyak orang sudah kaya raya. Mengapa demikian? Karena banyak yang sudah bekerja keras, tapi ternyata hasil kerja keras A berbeda dengan hasil kerja keras B. Hasil kerja keras B berbeda dengan si C.
Mengapa beda-beda? Karena yang menentukan Allah, yang menetapkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk usaha. Hasil itu di tangan Allah, bukan hak kita. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan banyak atau sedikit. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. La wijtama'atil ummah ala ayyanfa'uka bisyai', untuk memberikan kamu manfaat, lam yanfa'uka bisyai' illa qad kataballahu lak, tidak akan mampu mereka sampaikan manfaat itu kecuali apa yang telah Allah takdirkan. Wa ini jatama'u ala ayyadurruka bisyai', apabila mereka sepakat untuk memudaratkanmu, untuk mencelakakanmu, penduduk satu kampung, penduduk satu negeri sepakat untuk membunuhmu misalnya, sepakat untuk melenyapkanmu dari muka bumi, sepakat untuk membunuh karaktermu misalnya, sepakat untuk mengusirmu dari kampungmu misalnya ya, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahullahu alaika, maka mereka nggak akan mampu mencelakakanmu, mereka nggak akan mampu membunuhmu, mereka nggak akan mampu menyelenyapkanmu, mereka nggak akan mampu mengusirmu dari tempatmu kecuali apa yang telah Allah takdirkan atas dirimu. Begitu sebenarnya ikhwah, ya, begitu sebenarnya. Jadi kalau ada usaha-usaha untuk mematikan karakter lah katanya, untuk mempenjarakan lah ya, atau berusaha untuk merusak nama baik lah, ya itu semua terserah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah takdirkan sampailah kepada kita sesuatu yang mencelakakan tersebut, itu sudah takdir Allah, bukan dikarenakan kehebatan mereka dalam membuat makar, bukan, ya, bukan. Itu dikarenakan memang Allah izinkan sampai makar mereka itu kepada diri kita. Kalau enggak. Begitulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya kita sebagai orang-orang yang mendakwahkan kalimat tauhid tengah-tengah masyarakat, ya, maka yang terpenting bagi kita yaitu ucapkan yang benar, sampaikan yang benar dengan cara yang paling benar. Mengenai hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak menyampaikan kebenaran karena takut. Ya, enggak dibolehkan karena takut. Karena siapapun gak akan bisa memudaratkan kita kecuali yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aklam wa jaffatis suhuf. Sungguh pena sudah diangkat dan tinta pun sudah kering. Artinya sudah tidak ada lagi pencatatan takdir. Dan tintanya pun sudah kering, tidak bisa dihapus. Begitulah ikhwah. Oleh karena itu, alal muslimi ayyu'mina bil qadaril ladzi katabahu Allahu alaihi khairahu wa syarrah. Oleh karena itu atas seorang mukmin, atas seorang muslim, hendaklah dia beriman terhadap takdir yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala atas dirinya, baik itu takdir baik maupun takdir buruk. Itulah ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Ya, jadi ini merupakan wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang pada saat itu masih muda, masih sangat usia yang sangat belia, sehingga Rasulullah tidak mengatakan ya Ibnu Abbas, enggak, ya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau membonceng sahabat yang sudah dewasa, beliau memanggil namanya seperti ya Mu'adz sampai 3 kali, ya Mu'adz labbaik Allah ya Rasulullah sa'daik, ya Mu'adz sampai 3 kali. Demikian. Lantas kata Rasulullah, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah? Tahukah engkau apa haknya Allah terhadap hamba dan hak hamba terhadap Allah? Rasulullah memanggil ya Mu'adz.
Tapi karena ini Ibnu Abbas masih kecil, beliau katakan, ya gulam, wahai bocah. Ya, wahai bocah. Ini merupakan wasiat ya yang luar biasa untuk seorang anak. Min fawaidil hadis, di antara faedah hadis, hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lil aulad. Bagaimana kita lihat kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak. Ikhwah, banyak sekali hadis-hadis ya. Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan bagaimana sayangnya beliau dan dekatnya anak-anak terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Terkadang salah seorang sahabat membawa anaknya langsung menerkam Rasulullah, memeluk Rasulullah, bahkan bermain-main di pangku Rasulullah SAW. Sampai ayahnya mengatakan, jangan begitu nak, kata Rasulullah, biarkan saja, tidak apa-apa. Terkadang Rasulullah SAW sedang memangku anak kecil, salah seorang sahabat yang datang, lantas beliau dikencingi, dipipisin. Demikian ikhwah. Sampai Rasulullah katakan, yughsalu min bawil ghulam, yughsalu min bawil jariyah, wa yurashu min bawil ghulam. Untuk kencing ataupun ompol bayi perempuan itu dibasuh, dan ompol bayi laki-laki itu cukup dipercik-percikkan saja malam ya ta'am, selama dia belum makan makanan. Demikian ikhwah. Juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bertemu dengan anak-anak, beliau mengucapkan salam assalamualaikum kepada mereka. Kemudian beliau mengejari anak-anak itu, kemudian anak-anak pun bertaburan ke sana kemari seperti orang main alip. Kalau orang Medan bilang main alip, dan kejar-kejaran. Demikian itu anak ditangkap satu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, cintanya Rasul terhadap anak-anak. Pernah satu kali beliau sedang berkhutbah, tiba-tiba masuklah ke masjid Hasan atau Husain. Beliau nggak menahan diri, beliau turun dari mimbar, beliau pegang ya, beliau peluk cucu beliau yang baru masuk masjid ini. Demikian, beliau potong sebentar, beliau beliau tunda sebentar khutbahnya untuk mengambil anak beliau itu, mengambil cucu beliau, menggendong cucu beliau. Begitulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Bahkan beliau pernah menggendong cucu ya, menggendong cucu beliau di saat beliau sedang sholat. Itu menunjukkan luar biasa bagaimana cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak. Jadi ikhwah, kecintaan orang kepada Rasulullah bukan hanya orang dewasa. Kalau orang dewasa hadits fala haraj, silakan ceritakan, enggak usah sungkan-sungkan. Bagaimana para sahabat melindungi Rasulullah SAW dari anak panah pada perang Uhud. Mereka tidak rela Rasulullah teriris sedikit, enggak apa punggung mereka, tubuh mereka sebagai tameng untuk anak panah, enggak apa-apa mereka mati asalkan Rasulullah tidak tergores. Sampai seperti itu ikhwah para sahabat. Kalau orang yang dewasanya jangan tanya. Tapi ternyata kecintaan terhadap Rasulullah SAW itu bukan orang dewasa saja, tapi ternyata juga anak-anak. Masya Allah, beliau betul-betul sebagai seorang yang panutan ya, primadona untuk semua kalangan. Kemudian wartikabu Ibnu Abbas khalfahu wa munadatihi ya gulam. Seperti demikian juga Rasulullah SAW membonceng Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya, dan beliau memanggil dengan kalimat ya gulam, wahai anak ya. Ini menunjukkan bagaimana cintanya beliau terhadap anak-anak. Yang kedua, amara al-atfala bi ta'atillah. Beliau memerintahkan anak-anak untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Amrul atfali bi taatillah, perintah anak-anak untuk mentaati Allah, wa bti'adu an ma'asih, dan menjauhkan mereka dan menjauhkannya dari maksiat. Dia sa'adu fid dunya wal akhirah, agar mereka bisa hidup sejahtera di dunia dan di akhirat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dan di sini kan Rasulullah katakan ihfazillah yahfazuka, ihfazillah tajiduhu tujak. Ini kan artinya perintah untuk anak-anak. Jadi sebenarnya ikhwah, kita walaupun seorang anak itu yang belum baligh, belum mukallaf, belum dibebani suatu hukum syar'i,
tapi mereka sudah bisa dilatih untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah dimaklumi, seperti perintah Rasulullah supaya anak yang 7 tahun salat, muru auladakum bis salati wa hum fi 10 sinin fi 7 sinin, perintahkan anak kalian salat di saat mereka sudah berusia 7 tahun. Demikian juga ketika dalam sebuah hadis Rubayyi binti Muawwidh, di mana dia mengatakan kunna nusawi musibyanana, kami mengajarkan anak-anak kami untuk berpuasa. Kami mengajarkan anak-anak kami untuk berpuasa. Coba bayangkan ikhwah, masih kecil. Ini agar mereka bisa terbiasa untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi oleh karena itu dalam masalah ini perlu kita ajarkan anak-anak kita syariat. Kita tuntun mereka agar mereka terbiasa untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjauhkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin para pemirsa masih ingat di saat ada seorang bocah perempuan yang ingin menjangkau makanan, lantas dipegang tangannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah suruh dia untuk mengucapkan bismillah. Apa kata beliau? Sungguh aku menangkap tangannya dan tangan setan ku tangkap. Jadi setan itu ingin menyantap makanan melalui tangan si bocah perempuan ini, karena dia makan tak pakai bismillah, namun ditangkap oleh Rasulullah SAW. Beliau nasihati anak-anak. Apa nasihatnya? Ya gulam, wahai bocah, samillah, makalah kamu dengan nama Allah, ucapkan bismillah. Waqul biyaminik, makalah dengan tangan kananmu. Waqul mimma yalik, makalah dari makanan yang ada di dekatmu. Ini perintah dari Rasulullah SAW untuk anak-anak, menunjukkan bahwasanya syariat itu sudah mulai dibiasakan. Anak-anak sudah mulai dilatih untuk taat kepada Allah dan untuk menjauhkan larangan Allah. Untuk anak-anak perempuan dari kecil sudah bisa dibiasakan mereka untuk menutup auratnya. Dari kecil sudah dibiasakan mereka untuk memakai jilbab. Dibiasakan mereka untuk memakai jilbab. Demikian ikhwah, a'azinallahu wa iyyakum. Supaya apa? Supaya mereka terbiasa untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, annallah yunjil mu'mina 'inda syada'id. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan orang-orang mukmin dari berbagai kesulitan. Idza adda haqqallah, apabila mereka melaksanakan haknya Allah. Wa haqqun nas indar rakha, dan juga haknya manusia ketika dia dalam keadaan lapang, wasihah wal ghina, ketika dia dalam keadaan lapang, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan berkecukupan. Artinya ikhwah, di saat seorang itu dalam keadaan lapang, maka laksanakanlah semua hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hak-hak manusia. Maka Allah tidak akan melupakan kita ketika kita dalam keadaan sempit. Makanya para ikhwah, para permisa, yang Allah lapangkan rezekinya, cobalah gunakan sebagian harta antum, harta anda untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah untuk itu. Karena belum tentu anda besok memiliki harta yang sama. Belum tentu. Ini kesempatan bagi anda yang memiliki, ini kesempatan bagi anda yang memiliki harta. Gunakan harta tersebut, mumpung Allah memberikan anda kelapangan. Kepada anda yang memiliki kesehatan, maka manfaatkan kesehatan anda itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu apakah besok kita masih tetap sehat ataukah sudah sakit. Mumpung masih sehat, gunakan kesehatan itu untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Yang keempat, gharsu aqidati tauhid fin nufusil atfal.
yaitu menanamkan akidah tauhid di jiwa anak-anak. Bisu'alillahi ta'ala wasti'anatihi wal isti'anati bihi, yaitu dengan memohon kepada Allah dan memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tathbitu aqidatul iman bil qadari khairihi wa syarrihi fahiya min arkanil iman. Bahwasanya penetapan akidah iman terhadap takdir baik dan takdir buruk merupakan termasuk rukun iman. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya rukun iman itu ada 6, ya. Maka salah satunya yaitu al-imanu biqadarihi syarri wa khairi wa syarri, yaitu beriman terhadap takdir Allah yang baik dan yang buruk. Yang keenam, tarbiyatut tifli ala tafauli liyastaqbil hayat bisyuja'ati wal amali. Bahwasanya mentarbiyah anak-anak agar mereka menjadi orang yang optimis, liyastaqbilil hayati bisuja'ati wa amalin, sehingga dia bisa menghadapi kehidupannya itu dengan keberanian dan dengan harapan yang tinggi. Ya. Jangan takut, jangan menjadi orang-orang yang takut menyelesaikan masalah, takut dapat masalah. Di sini Rasulullah mengatakan la wijtama'atil umma ala ay yanfa'uka bi syai' la yanfa'uka lam yanfa'uka bi syai' illa qad kataballahu lak. Walau ijtama'u ala ay yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah alaik. Jadi kalau semua orang nggak bisa memberikan manfaat dan faedah kecuali apa, memberikan manfaat ataupun memberikan mudarat kepada seorang kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus ditakuti lagi, ikhwah? Jadi dengan ini Rasulullah SAW ingin menanamkan keberanian, syuja'ah, agar si anak ini menjadi pahlawan, menjadi orang-orang pemberani, bukan orang-orang penakut, takut menghadapi masalah, takut ini, takut itu. Padahal celaka dan tidaknya dia itu semua tergantung dengan apa yang telah Allah takdirkan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, wa yakunu fardhan nafi'an fi ummati, sehingga hal itu dia menjadi satu unsur masyarakat yang bermanfaat untuk umatnya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Selesai terkait dengan masalah wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk anak-anak. Tapi ikhwah, untuk sore hari ini kita cukupkan dulu kajian kita, ya. Nanti tanya jawab kita tunda untuk besok insyaallah. Baik. Semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi jema'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.